Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Bu Mut. Semoga kalian tidak bosan ya. Nah, hari ini kita tadi di Zoom pembelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu artinya apa sih? Ya, betul. Asmaul Husna adalah artinya nama-nama baik Allah. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Ya, betul. Ada 99 ya. Sekarang kita akan belajar dua Asmaul Husna dulu ya. Al-Qudus dan As-Somad ya. Bu Mut punya nyanyian nih ya. Kalian bisa ikuti di rumah ya. Al-Qudus Maha Suci, As-Somad Maha dibutuhkan, itulah Asmaul Husna yang kita ketahui. Coba sekali lagi ya. Al-Qudus Maha Suci, As-Somad Maha dibutuhkan, itulah Asmaul Husna yang kita ketahui. Nah, sekarang langsung ya kita Al-Qudus. Al-Qudus tadi apa artinya? Artinya adalah maha suci. Maksudnya Allah itu suci anak-anak ya, dan maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dari segala kekurangan. Makanya Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang bisa membedakan Allah ya, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, makhluk ciptaannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala sifat buruk yang ada pada diri makhluknya. Kalau makhluk pasti ada sifat-sifat baiknya, ada sifat buruknya ya adik-adik ya. Kalau Allah itu tidak seperti itu, berbeda dengan makhluknya ya. Allah itu sempurna ya, tidak ada kekurangan ya. Karena Allah adalah yang menciptakan kita ya adik-adik. Kemudian nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan kekeliruan. Allah tidak mengalami ketidakmampuan. Allah tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehausan, dan Allah juga tidak mengalami kecacatan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Qudus, yang artinya adalah Allah Maha Suci. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Nah, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil qudusil azizil hakim. Artinya apa? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, dan yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Jadi sifat Al-Qudus tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah As-Somad. As-Somad tadi apa? Artinya Al-Qudus Maha Suci, As-Somad Maha dibutuhkan. Ya, betul ya. As-Somad artinya adalah zat yang maha dibutuhkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menggantungkan segala sesuatu ya. Tempat menggantungkan sesuatu, tempat meminta sesuatu, Allah itu ya. Zat yang kekal dan tidak pernah lengser. Zat yang disandarkan kepadanya seluruh urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta seorang hamba ya. Maksudnya adalah Allah adalah menjadi sandaran seluruh makhluknya, seluruh makhluk ciptaannya, baik laki-laki, baik perempuan, baik kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Allah itu adalah tempat sandaran semua makhluknya, tempat meminta segala permohonan, doa yang dipanjatkan oleh seluruh makhluk ciptaannya ya. Kepadanya manusia menggantungkan persoalan, kepadanya manusia mengarahkan permohonan seluruh keperluan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang kekal dan tidak pernah lengser. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun ya. Allah itu tidak membutuhkan apapun.
tidak membutuhkan yang seperti manusia seperti kita gitu ya, mau ini mau itu, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-samad ya, maha dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas 1 sampai 2. Nah, Allah itu satu ya, Esa. Sebelumnya Bumut kan sudah menjelaskan Esa itu artinya apa? Esa itu artinya adalah satu. Jadi Allah itu hanya ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga ya, hanya ada satu. Maka dari itu kita harus beriman, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah, berzikir, beribadah kepada Allah. Itu termasuk salah satu cara mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembah selain Allah ya. Orang yang menyembah selain Allah seperti kita menyembah setan atau menyembah pohon, binatang dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan yang syirik. Syirik itu artinya yang menyekutukan Allah ya. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak diampuni ya dosanya ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan seperti itu namanya adalah musyrik. Jadi musyrik itu artinya orang yang menyekutukan Allah, dan jenis yang seseorang yang menyekutukan Allah itu namanya syirik, menyembah selain Allah. Jadi kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha segalanya, maha menciptakan ya, maha esa, maha satu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan adik-adik berdoa meminta segala sesuatu, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam menuntut ilmu, terus dimudahkan dalam segala sesuatu, disehatkan badannya, hanya kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan setelah kalian sholat, berzikir, mengingat Allah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembelajaran Zoom hari ini tentang Asmaul Husna Akidah Akhlak di halaman 59 ya. Kita baru membahas dua Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus dan As-Somad ya. Al-Qudus Maha Suci, As-Somad Maha dibutuhkan. Itulah Asmaul Husna yang kita ketahui. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Kemudian Bumut mau tanya jawab nih adik Koling. Kalimat thayyibah itu apa sih? Ya betul, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik ya, kalimat yang baik. Nah, contoh kalimat thayyibah itu apa sih? Kalimat thayyibah contohnya bisa yaitu tahlil ya. Tahlil itu bunyi seperti apa? Bunyinya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah ya. Seperti itu contoh salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat tahlil ya. Nah, la ilaha illallah itu termasuk zikir ya. Zikir kita setelah melaksanakan sholat bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Zikir itu artinya kita mengingat Allah ya, mengingat Allah dengan cara berzikir ya, mengucapkan nama-nama baik Allah ya, kalimat-kalimat yang baik, mengagukan Allah dan lain sebagainya. Nah, kalimat tahlil juga disebut juga kalimat tauhid ya. Jangan salah ya, kalimat tahlil disebut kalimat tauhid. Kenapa kalimat tauhid? Karena di dalamnya tentang mengesahkan Allah. Kita percaya bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu ya. Dan
Di sini waktu membaca kalimat tahlil salah satunya ketika mengucapkan syahadat. Misalkan orang Kristen yang mau masuk Islam harus mengucapkan syahadat dulu ya, kalimat tahlil. Ketika selesai wudu, ketika mengumandang azan dan iqamah, ketika berzikir sesudah sholat, ketika khutbah Jumat, ketika membaca talqin orang yang sakaratul maut, maksudnya ketika orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dianjurkan untuk membacakan kalimat tahlil. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian keutamaan membaca kalimat tahlil salah satu yang memperbarui iman, mendatangkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendatangkan ketentraman hati, menenangkan hati, memperberat timbangan amal kebaikan ya, menghindari diri dari siksa kubur dan api neraka, kemudian kunci pembuka surga. Itulah keutamaan kalimat membaca tahlil. Nah, kalimat membaca tahlil biasa kita ucapkan dianjurkan dalam sehari itu berapa kali? Ya betul, 100 kali. Seperti itu ya adik-adik. Nanti kalian bisa selanjutnya kalian isi ya halaman 55 ya, yang PG-nya saja 1, 2, 3, 4, 5, dan 10. Sampai sini saja ya, nanti kumpulin ke Bumut melalui foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.